Pertemuanku dengan Budiah di tepi sungai dekat sawah sore itu, membuat hatiku yang sudah lama tertutupi, mendadak terbuka kembali. Memang, sejak putus dengan pacarku, kira-kira setahun yang lalu, aku sudah berhenti dengan kebiasaan burukku, yang gemar mengejar ibu-ibu. Entah kenapa, sejak bertemu Budiah, agaknya penyakit Elku kambuh kembali. Tak bisa dipungkiri, sejak dulu aku memang memiliki kekaguman tersendiri pada wanita yang usianya jauh lebih tua dariku, dan Budiah, dengan usianya yang sekitar 50 tahun, memang persis sekali dengan kriteriaku. Aku masih kuliah, dan juga kerja sampingan, tepatnya di bidang investasi saham. Aku menjadi mahir di bidang itu, berkat ajakan teman kuliahku. Selain itu, aku juga dibimbing oleh orang tua temanku, hingga akhirnya menjadi cukup profesional. Sebelumnya, sebut saja namaku Tommy, dan pada saat kejadian itu usiaku 24 tahun, dan tinggal di desa, tepatnya di tepi sungai yang akses jalannya sedikit sulit kendaraan. Biasanya, akan ramai hanya jika siang dan sore saja, berbeda dengan malam hari yang cukup sepi, kecuali saat musim liburan. Berkat usaha sampingan itu, aku bisa membeli sebuah rumah di tepi kota. Meski begitu, aku sengaja tak memberitahu ibuku lebih dulu, lantaran ingin memberi kejutan di waktu yang tepat nanti. Mayoritas warga di desaku bekerja di sawah. Biasanya, mereka bertani ataupun membuat bata bahan bangunan. Tak jarang pula, para pemuda akan merantau ke kota-kota besar, demi merubah nasib mereka. Tapi lain halnya denganku, sehari-hari aku hanya di rumah membantu ibu membuka toko kelontong, untuk kebutuhan kami. Apalagi, ayahku juga sudah lama meninggal, membuatku kasihan jika harus meninggalkan beliau sendirian. Pada pertemuan dengan Budiah sore itu, beliau sempat memberi kabar, bahwa ia ingin meminjam uang pada ibuku dan alasannya yaitu, untuk biaya sekolah putra bungsunya yang duduk di kelas 1 SMP. Aku sendiri sebenarnya malas soal utang piutang, tapi, karena ia memelas dan memaksaku, akhirnya mau tak mau, aku pun meminjamkannya, dengan alasan, uang itu adalah milik ibuku. Tentunya, di balik kebaikan itu, ada rencana khusus yang kubuat untuknya. Kebetulan, suami Budiah hanyalah seorang buruh serabutan, jadi, pekerjaannya tergantung siapa yang punya pekerjaan. Akhirnya, setelah bertemu tempo lalu, Budiah bersedia kusuruh untuk mengambil uang itu di rumahku, yang berada di kota tentunya. Dengan alasan, tak ada ATM di desa. Aku juga memintanya untuk tak mengatakan pada siapapun, lantaran, bisa jadi resiko jika ada yang sampai mengetahuinya. Dan Budiah pun setuju saja serta menyanggupinya. Singkat kata, 2 hari berikutnya, Budiah pun datang ke rumahku yang di kota. Sesuai janji, ia datang sendiri menggunakan ojek, dan nantinya akan kuantar pulang sampai rumah. "Ayo, silakan masuk Bu," kataku saat sudah berada di depan rumahku di. Ia pun masuk, sambil mengamati sudut rumahku dengan saksama. Mungkin ia heran, antara usiaku yang masih muda, aku sudah terlihat mapan, dan berbeda dengan pemuda desa lainnya. "Kamu tinggal sendiri di sini ya?" tanyanya. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban, dan setelahnya, aku menyilahkan Budiah duduk di ruang tamu, sementara aku pun segera mengunci pintu. "Oh ya, suami ibu nggak tahu kan kalau ibu kesini?" tanyaku memastikannya. "Gak kok,
Suami ibu lagi ke Semarang, diajak sama juragan Kosim kirim barang, sahutnya. Aku tersenyum di dalam hati mendengarnya. Oh ya? Gimana? Apa uangnya ada? Tanya Budiah pada intinya. Aku lantas mencoba bicara apa adanya pada Budiah. Soal uang itu begini Bu, uang yang akan ibu pinjam itu sebenarnya milik ibu saya. Kalau soal uangnya sih, pasti ada, tapi ibu jangan cerita sama ibu saya loh ya, jelasku. Loh, memangnya kenapa toh? Tanyanya penasaran. Soalnya ibu, saya itu cerewet Bu kali soal uang, tapi, apa ibu beneran mau menerima uang itu? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Nampak Budiah terheran, ya maulah, ibu lagi butuh soalnya, sahutnya. Ya udah, kalau gitu, ibu akan saya pinjami, asalkan, kataku, sambil mengedipkan mata. Semula, ia memang tak langsung paham dengan maksud ucapanku. Asalkan kenapa toh, tanyanya keheranan. Aku tak menjawab, dan aku justru menoleh ke arah sesuatu yang kupunya. Ia yang mengerti akan maksudku pun mendelik kaget, wajahnya berubah merah padam. Aku sempat ragu bersikap seperti itu, tapi, berhubung sudah terlanjur, maka aku pasrah, jika akhirnya nanti, Budiah akan menegurku. Kamu kira ibu ini apa sih? Ketusnya dengan nada tinggi. Yah, itu terserah ibu ajalah, lagian aku kan gak maksa toh Bu, kataku sambil menjaga nada bicara, agar terdengar tetap tenang. Ia tampak bingung, antara menjaga harga diri, atau kebutuhan yang mendesak. Sejenak ia terdiam dan berpikir, tapi, di saat itulah aku justru beranjak hendak pergi, seolah menyesal dengan ucapanku tadi, padahal, dalam hati dan pikiranku campur aduk, dan berharap Budiah menyetujui usulanku itu. Tapi rupanya, beberapa saat aku melangkah, dia memanggilku. Aku senyum-senyum sendiri, dan sengaja tak menoleh. Aku tahu, ia pasti bimbang, dan berat untuk menolak usulanku itu. Anak ibu, kalau sampai besok nggak bisa bayar, dia nggak bisa ikut ujian nak, katanya dengan suara bergetar. Aku tak menjawab, sementara Budiah masih berdiri di belakangku. Sampai tiba-tiba, ya udah, ibu oke aja, tapi, ucapnya menjeda. Tapi apa lo Bu? Tanyaku sambil menoleh. Nampak ia tertunduk malu. Tapi, cukup kita aja yang tahu ya, sahutnya. Seketika aku tersenyum mendengarnya. Tentu Bu, aku janji kok, jawabku dengan spontan. Ia pun mendongak menatapku, dan karena tak ingin membuang waktu, maka, aku pun mengantarkannya menuju salah satu ruanganku. Buru-buru amat sih nak, katanya setengah malu dan setengah cemas. Soalnya, dari tadi kepikiran terus sih, kataku sambil mengambil sesuatu padaku itu. Sontak Budiah pun kaget, waduh, kok udah kayak gitu toh nak, ujar Budiah. Memang, sejak awal Budiah tiba di rumahku, sesuatu itu sudah siap siaga dengan sendirinya. Gak tahu Bu, udah dari tadi ini, gimana nih? Belum selesai berkata, Budiah justru menimpalinya. Biar ibu cek dulu ya, katanya, yang tiba-tiba mengambil sesuatu tersebut, lalu memberi perhatiannya. Saat itu, aku merasa seperti mimpi, perhatian yang dihaturkan itu sungguh berbeda, jika dibanding dengan perhatian yang dipersembahkan mantan pacarku dulu. Dan karena tak ingin ia kerepotan sendiri, maka segera ku ubah haluan negara,
dari menerima, menjadi memberi. Sabar dulu toh nak, katanya, tapi tak kuhiraukan ucapannya itu. Kuberikan seluruh perhatian yang kubisa, dan musibah banjir bandang pun melanda, saat bekerja pada bidang itu. Sampai akhirnya, bergegas aja ya nak, ujarnya. Mendengar hal itu, tanpa ragu, perahu tersebut pun melaju melewati Samudra Biru. Awalnya, memang dengan kecepatan sedang-sedang saja, tapi kira-kira beberapa menit kemudian, perahu tersebut melaju dengan maksimal dengan sendirinya, untuk menjelajahi samudra. Sontak saja, suasana rumah yang semula hening, berganti riuh oleh seruan-seruan suara merdu kebahagiaan. Tak terhitung, berapa teori digunakan, yang terpenting bagiku saat itu, Budiah bisa terbawa akan kebaikan-kebaikan mulia itu. Dan rupanya, usaha baik itu pun tak sia-sia, lantaran Budiah beberapa kali pada tujuannya. Singkatnya, tak terasa hari sudah menjelang siang. Budiah yang semula sibuk mengatur nafasnya yang terputus-putus, akhirnya buru-buru membereskan semua dan rapi-rapi kembali, bersiap untuk pulang ke rumahnya. Tapi, pada saat ia hendak berpamitan, "Oh ya nak, di dapurmu, ada cucian piring kan, biar ibu cucikan ya," ujarnya. Sejenak aku heran, lantaran tiba-tiba, ia menawarkan hal demikian. "Nggak usah bu, nggak ada piring yang kotor kok," sahutku. "Gak apa-apa kok, coba ibu cek," katanya, yang tiba-tiba menuju dapur, dan menemukan beberapa gelas kopi kotor di sana. "Lah, itu apa?" ucap Budiah seraya menunjuk. "Udah bu, nggak usah repot-repot, aku bisa nyuci sendiri kok," sahutku. Namun, ucapanku tak digubrisnya, dia lantas membawa gelas itu ke belakang, dan mencucinya di dekat sumur. Sejenak, aku bersandar di ambang pintu dapur sambil mengamatinya. Entah kenapa, memperhatikan cara mencucinya, sungguh membuatku terkesima. "Jangan capek-capek toh bu," kataku pelan, sambil memberi rangkul dari belakang. Sontak Budiah terkejut dengan kondisi itu. "Kamu ngagetin aja toh, ibu lagi nyuci kok malah diganggu," ucapnya. Aku tak menjawab, dan alhasil, aku menemaninya hingga selesai sambil bercanda dengannya. Dan sebelum pulang, tak lupa kuberikan amplop berisi dana, dengan jumlah yang dibutuhkannya itu. Aku juga meminta Budiah untuk merahasiakan apa yang kami lalui bersama. Waktu pun terus bergulir, beberapa hari setelahnya, aku kembali mendapat keberuntungan saham yang dijual, dan mendapat untung besar. Alhasil, uang hasil saham itu pun sebagian kugunakan untuk syukuran dengan teman-teman dan keluarga, dan sebagian lagi, kupakai untuk keperluan dadakan, yang mungkin saja dibutuhkan. Sementara Budiah, sejak beberapa hari setelah peristiwa itu, kupikir ia sudah lupa dengan pinjamannya padaku, tapi rupanya tidak. Kira-kira, seminggu kemudian, aku mendapat pesan dari ibu dua anak itu. Semula, kukira ia rindu dengan kebaikan tempo lalu, tapi rupanya tidak juga. Budiah justru mengatakan, jika salah satu temannya sedang butuh dana juga. "Memangnya, ibu cerita sama Bu Lilis ya?" tanyaku melalui pesan wa. "Gak kok nak, ibu cuma ngasih saran aja sama dia, biar pinjam ke ibunya nak Tommy, tolong sampaikan ke ibumu ya nak," katanya, yang ku balas iya. Aku pikir-pikir, memang ada-ada saja ibu-ibu di desaku.
Kebanyakan dari mereka sering pinjam dana pada tetangga. Sampai esok harinya, tepat pagi-pagi sekali, ibuku dapat telepon dari anggota PKK, jika ada pertemuan dadakan, dan sayangnya, belum sempat mengatakan pesan Bu Lilis kemarin. Ibuku buru-buru berangkat pergi, kupikir, mungkin sepulang ibu saja aku memberitahu pesan itu. Akhirnya, pagi itu aku sendirian menjaga toko. Dan barulah menjelang siang, aku menutup toko untuk istirahat sejenak. Tapi, ketika toko tutup, dan aku hendak melangkah ke rumah, mendadak Bu Lilis datang menemuiku. "Ibunya ada nak?" tanyanya sambil berdiri di ambang pintu. Ibu lagi pergi Bu? Emang Bu Lilis mau beli apa?" Tanyaku pura-pura tak tahu, padahal, aku tahu maksud Bu Lilis mencari ibuku. "Gak kok, cuma ada perlu sedikit sama ibumu," jelasnya. "Perlu apa sih Bu? Biar nanti aku yang sampaikan," tanyaku. Akhirnya, saat itu juga Bu Lilis menjelaskan, seperti apa yang Bu Diah katakan kemarin. Hanya saja, wajahnya begitu memelas, namun tak mengurangi kecantikannya. Ya, Bu Lilis memang lebih daripada Bu Diah sahabatnya. "Memangnya, butuh berapa sih Bu?" tanyaku. "1 juta aja kok," jelasnya dengan memelas. "Oh walah, kayaknya kalau segitu ibuku nggak ada, soalnya, kemarin ibu baru belanja buat toko, tapi kalau mau, saya ada kok Bu," kataku sambil menyeringai. "Ya udah gak apa-apa, sama nak Tommy aja juga gak apa-apa kok," ujarnya. Mendengar itu, aku pun bersorak riang, lantaran yakin, jika nantinya aku akan mendapat keberuntungan. "Boleh saja kok, tapi," aku sengaja menjeda ucapanku. "Tapi apa nak?" tanya Bu Lilis penasaran. "Tapi Bu Lilis janji jangan marah lo ya," ujarku. "Gini Bu, aku kan sudah lama nggak pacaran, jadi aku kan juga nggak pernah seperti itu lagu," ucapku kembali. Nampak Bu Lilis sedikit kebingungan. "Maksudnya kamu apa toh?" tanya Bu Lilis lago dengan penasaran. "Ya itu Bu, Tommy nggak pernah lagi," kataku, sambil menoleh ke arah sesuatu padaku, yang ada di balik kabinet itu. Dan benar dugaanku, respon Bu Lilis sama persis seperti Bu Diah waktu lalu. Nampak wajahnya merah padam menahan emosi padaku. "Kamu gila ya Tom? Ibu bukan orang kayak gitu," katanya sambil membuang muka. Sementara aku, berusaha bersikap tenang. "Aku nggak maksa kok Bu," ujarku dengan wajah tenang. "Aku tahu, dia pasti berpikir keras tentang usulanku, aku hanya perlu menunggu respon baiknya, sama seperti yang terjadi pada Bu Diah tempo lalu." Lagi-lagi, aku meninggalkan Bu Lilis yang nampak berpikir. Aku melangkah menuju rumahku, dan seolah cuek padanya. Dan ternyata, keberuntungan masih memihakku. Pada saat aku hendak membuka pintu, mendadak Bu Lilis berkata, "Nak, kalau misalkan ibu bisa, terus harus di mana dong?" ujarnya. Sontak aku menoleh sambil tersenyum. "Di mana apanya Bu?" tanyaku pura-pura tak tahu. "Jangan pura-pura nggak tahu ah, nanti kalau ibumu pulang gimana?" ucap Bu Lilis. "Tenang aja, ibu pulangnya nanti malam kok," kataku sambil melangkah mendekatinya. Akhirnya, setelah terlalu dekat, nafas pun menerpa wajah saat kami bersikap demikian, bahkan, mata kami seolah saling bicara dari hati ke hati, sebelum akhirnya, sambutan demi sambutan pun terjadi. Untuk rapat paripurna yang kedua itu, aku justru merasa ada yang lain,
cenderung lebih pasif, tidak atraktif. Tapi bagiku, itu bukan masalah, karena yang terpenting saat itu, masalahku dan masalahnya bisa teratasi. Aku terus berkonsentrasi, membawa suasana lebih lagi terutama, ketika perahu itu mulai melaju pada samudera. Dan seruan kebaikan itu pun bergema lagi. Emang, kalau pinjam dana harus gini ya Tom, katanya di sela-sela kebaikan itu. Ya tergantung sibuk, sahutku seraya terus melajukan kapal di samudera. Tergantung gimana toh, tanyanya lagi dengan nafas tersenggal. Maksudnya, ya, kalau orangnya cantik kayak ibu, ya harus gini, kataku sambil cengengesan. Kamu bisa aja, kata Bu Lilis yang tiba-tiba mengambil manuver laju, sampai-sampai, hampir saja aku tiba lebih dulu. Namun, di tengah proses mengarungi samudera tersebut, kami sama-sama tak menyadari, jika sejak tadi, ada orang yang berdiri di ambang pintu. Kami bahkan baru tersadar ketika seseorang itu mendekat. Wah, kok kamu nggak ngomong-ngomong toh? Terdengar suara dari pintu. Sontak aku dan Bu Lilis kaget, bahkan mengerem mendadak. Secara bersamaan, kami menoleh. Bu Diah datang, lantaran mencari sahabatnya itu. Bahkan ia tertegun mengamati kebaikan yang sedang berlangsung meriah itu. Maaf Bu, ujar Bu Lilis dengan tersipu. Bu Diah tersenyum santai, lalu menimpali. Udah, gak apa-apa kok, kemarin aku juga sama, iya kan Tom, katanya, sambil menoleh ke arahku. Spontan aku mengangguk sambil tersenyum, membuat Bu Lilis makin terkejut. Ia hendak menjawab, tapi Bu Diah lebih dulu berkata, "Aku bantuin ya," dan kata-kata itu, begitu saja terlontar darinya, seolah menawarkan bantuan layaknya arisan. Bahkan, tanpa kami kira, ia segera meletakkan semua yang ada padanya, dan buru-buru menyiapkan sesuatu itu. Dan akhirnya, ya, siang itu, kerukunan antar tetangga pun terjadi. Baik aku, Bu Lilis dan Bu Diah, sama-sama saling bahu-membahu menyelesaikan masalah masing-masing. Bahkan akhirnya, sejak itu pula, aku seperti langganan arisan bagi mereka. Menurut mereka, aku memiliki kelebihan yang tak dimiliki suami masing-masing. Meski begitu, pinjaman-pinjaman mereka pun terus berlanjut. Hanya saja, aku tak pernah bisa menagihnya, sebab, setiap kali mereka hendak meminta dana, keduanya selalu menawarkan solusi kebaikan itu padaku. Aku memilih menerima pembayaran non-tunai yang jauh lebih berkesan, daripada uang itu sendiri. Alhasil, kebaikan itu pun terus berlanjut hingga saat ini. Entah sampai kapan kebaikan itu akan berakhir, tapi yang pasti, baik, aku Bu Lilis dan Bu Diah, selalu berusaha, agar kerukunan tetangga itu terjaga dan baik-baik saja.